Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya, Salsani Satu Zaida dengan NIM 116 dan teman saya. Saya Larsati Ferunisa dengan NIM 096. Saya Farah Salsabila dengan NIM 046. Di sini kami akan melanjutkan membuat video diskusi filsafat pendidikan, yaitu melanjutkan materi dari bab 3 tentang filsafat pendidikan Islam untuk pendidikan guru sekolah dasar. Bentuknya enggak ya? Enggak bisa diedit. Oh, iya, bisa. Enggak kalau diedit. Baiklah, materi pertama yaitu akan dijelaskan oleh Farah. Pakai HP kamu enggak? Apanya? Jadi pendidikan Islam itu memiliki tujuan yang tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian yang baik. Oleh karena itu, dalam pendidikan guru sekolah dasar, calon guru perlu memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, bab ini akan membahas tentang peran guru yang dalam pendidikan Islam, yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, serta landasan pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan guru dapat mendidik siswa secara menyeluruh, baik dalam aspek intelektual, moral maupun spiritual. Selanjutnya 3.1 yaitu profil profetik guru sekolah dasar. Setelah kita memahami pentingnya pendidikan dalam Islam, hal pertama yang perlu dibahas adalah profil guru yang ideal dalam perspektif Islam. Dalam ajaran Islam, guru yang baik adalah guru yang meneladani sifat-sifat para nabi, terutama Nabi Muhammad. Dan guru yang memiliki sifat profetik berarti guru tersebut menjalankan tugasnya dengan mencontoh nilai-nilai kenabian, yaitu ada sifat-sifatnya, di antara lain akan disebutkan oleh Laras. Guru yang memiliki sifat profetik berarti guru tersebut menjalankan tugasnya dengan mencontoh nilai-nilai kenabian. Sifat-sifat itu diantaranya yang pertama itu ada sidik, yang artinya jujur. Guru harus bersifat jujur dalam segala hal, baik dalam menyampaikan materi pelajaran maupun dalam menilai hasil belajar siswa. Kejujuran ini penting agar siswa juga belajar untuk bersikap jujur dalam kehidupan mereka. Yang kedua ada amanah, yang artinya dapat dipercaya. Seorang guru memiliki tanggung jawab besar karena ia mendidik generasi masa depan. Oleh karena itu, guru harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Yang ketiga ada fatona, yaitu cerdas dan bijaksana. Guru perlu memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan agar mampu menjelaskan pelajaran dengan baik serta menghadapi berbagai situasi di dalam kelas. Dan yang terakhir itu ada tablik, yaitu menyampaikan kebenaran. Guru harus mampu menyampaikan ilmu dengan jelas dan benar. Guru juga perlu menyesuaikan cara mengajar dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Bukan yang terakhir kan tadi, tablik. Si ada fatona. Kebalik. Oh, kebalik ya? Oh ya. Kebaca fatona dulu tadi. Lanjut. Dengan memiliki sifat-sifat tersebut, guru tidak hanya menjadi penyampai ilmu, tetapi juga menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, mengapa guru perlu meneladani sifat-sifat Nabi dalam proses pendidikan?
Kenapa guru perlu meneladani sifat-sifat Nabi dalam proses pendidikan? Karena guru perlu menjadi contoh terbaik dalam mendidik umat manusia. Sifat seperti jujur, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah dapat membantu guru menjadi pendidik yang bertanggung jawab dan dipercaya oleh siswa. Dengan meneladani sifat-sifat tersebut, guru tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menjadi contoh akhlak yang baik bagi siswa. Yaitu guru itu tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi menjadi teladan untuk siswa. Kemudian, bagaimana hubungan antara kompetensi moral guru dengan pembentukan karakter siswa? Bagaimana hubungan antara Kompetensi moral guru dengan pembentukan karakter siswa? pembentukan karakter siswa? Coba. Beda sih. Ini nggak ada kah? Bangun kan? Ini beda. Ini aja kan? Ini kan. Ini aja kan sih. Mana? Ganti aja pertanyaannya ini aja. Pertanyaannya yang kedua tadi, bagaimana cara guru menunjukkan sikap amanah dalam kegiatan belajar mengajar? Jawabannya, Sikap amanah dapat ditunjukkan guru dengan menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Contohnya seperti mempersiapkan materi pelajaran dengan baik, mengajar dengan serius, memberikan penilaian secara adil, dan serta membimbing siswa dengan penuh kesabaran. ada pertanyaan lagi. Yang tiga kan? Satu lagi deh sih. Nanti nggak ada jawabannya lagi tuh. Langsung ini aja nggak bawahnya ini. Ini nanti yang di atas tuh baca lagi. Enggak, ini jawab aja dulu, ada kok. Ada ya? Nih, mana? Aku nanya ya, mengapa kompetensi pedagogik sangat penting bagi seorang guru? Pedagogik. Kompetensi pedagogik penting karena berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik mampu merencanakan kegiatan belajar, memilih metode yang sesuai dengan karakter siswa, serta melakukan evaluasi pembelajaran dengan baik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Pedagogik. itu apa? Nih. Dari Google aja. Pedagogik itu ilmu atau seni mendidik yang mempelajari teori, metode, dan praktik pengajaran untuk membimbing peserta didik mencapai kedewasaan dan kemandirian. Jadi ini tuh mencakup pemahaman karakter peserta didik, perencanaan kurikulum, manajemen kelas, hingga evaluasi pembelajaran. Kemudian tuh ada poin-poin penting yaitu mengenai pedagogik. Yang pertama itu etimologi, berasal dari bahasa Yunani pedos atau anak, dan agogos yaitu membimbing. Secara harfiah berarti membimbing anak. Inti pedagogik yaitu melibatkan hati dan akal dalam mendidik, membimbing, dan mengembangkan potensi peserta didik. Kemudian kompetensi guru. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran termasuk memahami peserta didik, merancang pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Fungsinya menghindari kesalahan dalam mendidik, memahami situasi pendidikan, serta membantu memaksimalkan potensi diri peserta didik. Jadi intinya tujuannya itu untuk membentuk kepribadian dan mencerdaskan peserta didik melalui
pendekatan yang sesuai dengan perkembangan mereka. Berarti untuk membentuk kepribadian ya, Menjelaskan dan melalui mencerdaskan. pendekatan yang sesuai dengan perkembangan mereka. Maksudnya sesuai zamannya atau gimana? Oh, sesuai umur. Sesuai dengan perkembangan mereka. Sesuai dengan umur mereka yang menyesuaikan. Materi selanjutnya yaitu kompetensi inti guru, yaitu ilmiah, pedagogik, sosial, dan spiritual moral. Nah, setelah memahami karakter guru yang ideal, pembahasan selanjutnya berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru sekolah dasar tidak cukup hanya memiliki pengetahuan, tapi juga harus memiliki kemampuan dalam mengajar dan membimbing siswa. Di mana beberapa kompetensi itu penting yang harus dimiliki guru. Antara lain yaitu pertama, kompetensi ilmiah. Terus ya? Yang kompetensi ilmiah. Satu aja semuanya. Yang poin-poin. Yang pertama ada kompetensi ilmiah, yaitu guru harus memahami materi pelajaran yang diajarkan dengan baik. Selain itu, guru juga perlu terus belajar agar pengetahuannya berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kompetensi pedagogik. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, seperti merencanakan kegiatan belajar, memilih metode yang sesuai, serta melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, ada kompetensi sosial. Guru harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan siswa, orang tua, dan masyarakat. Kemampuan bekerja sama juga sangat penting dalam mendukung proses pendidikan. Kok jalan luar sih tadi? Nyambung gitu. Kompetensi pedagogik tadi, kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, seperti merencanakan kegiatan belajar, memilih metode yang sesuai. Ulang-ulang gitu lah. Kompetensi sosial, guru harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan siswa, orang tua, dan masyarakat. Kemampuan bekerja sama juga sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran pendidikan. Yang terakhir ada kompetensi spiritual dan moral. Dalam pendidikan Islam, guru juga harus memiliki iman dan akhlak yang baik. Hal ini penting karena perilaku guru akan menjadi contoh yang akan ditiru oleh siswa. Dengan memiliki kompetensi tersebut, guru dapat menjalankan perannya secara profesional sekaligus menjadi pembimbing yang baik bagi siswa. Nah, bagaimana hubungan antara kompetensi moral guru dengan pembentukan karakter siswa? Ya, bagaimana hubungan antara kompetensi moral guru dengan pembentukan karakter siswa? Kompetensi moral guru sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa, karena siswa itu cenderung meniru perilaku gurunya. Jika guru menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, maka siswa juga akan belajar untuk memiliki sikap yang sama dalam kehidupan mereka. Bahkan dari hal-hal sepele seperti penampilan atau cara berpakaian saja, siswa itu meniru gurunya, kan? Apalagi dengan sikap guru itu pasti tentunya akan ditiru oleh siswa, dimulai dari cara berbicara, cara bersikap. Itu sangat berpengaruh untuk menjadi teladan siswa. Kemudian yang kelima, ya kan? Ini kan mengapa Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu. Ini apa nih? Tidak lagi. Ini kayak versi lebih itunya rinci gitu.
Mengapa Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu? Itu karena ilmu dapat membantu manusia memahami kehidupan dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Oleh karena itu, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian sebagai materi ya? Yang mana? Nanya lagi lah, selesain aja deh dulu sampai nomor, ya nggak? Nggak berapa sih? Atau mau diseling-seling? Nanya lagi lah. Tunggu dulu lah, kan lihat apa sih materinya tuh sesuai nggak sama pertanyaannya, soalnya ini aku bisa tadi tuh. Apa yang dapat dilakukan guru ya? Ini udah, ya kan? Ini 6, ya kan? Baca aja dulu semua dulu baru, ya nggak? Kemudian bagaimana cara mengaitkan pelajaran sekolah dengan nilai-nilai Al-Quran? Guru dapat mengaitkan pelajaran dengan nilai Al-Quran melalui contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam pelajaran sains, guru dapat menjelaskan kebesaran Allah sebagai pencipta alam. Dalam matematika, guru menanamkan sifat kejujuran dalam perhitungan. Dan dalam pelajaran sosial, guru dapat mengajarkan kerjasama dan keadilan. Ini udah gak sih? Belum. Emang itu kayak penjelasan emang Diulang-ulang. dari bukunya. Mungkin biar kita ingat. 7. Kamu nanya atau aku jawab? Atau aku nanya kamu jawab? Makna tanggung jawab dulu biasanya. Itu apa materi? Ya udah, selingin sama materi aja. Lanjut yang landasan pendidikan dalam Al-Quran. Dalam Islam, Al-Quran merupakan sumber utama dalam segala aspek kehidupan, itu termasuk pendidikan. Al-Quran memberikan banyak petunjuk tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Salah satu ajaran penting dalam Al-Quran itu adalah perintah untuk membaca dan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Selain itu, Al-Quran juga mengajarkan berbagai nilai moral yang penting untuk diterapkan dalam pendidikan, seperti kejujuran, keadilan, bertanggung jawab, kesabaran, dan kerjasama. Nah, di mana nilai-nilai tersebut sangat penting untuk ditanamkan kepada siswa sejak usia dini agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak baik dan bermoral. Nah, bagaimana contohnya? Contoh penerapan nilai Al-Quran dalam pembelajaran. Sini kamu kelihatan dong. Contohnya yaitu dalam pelajaran IPA, guru menjelaskan bahwa alam semesta merupakan ciptaan Allah yang harus dijaga. Kemudian dalam pelajaran matematika, guru menekankan pentingnya kejujuran dalam menghitung. Dan dalam pelajaran IPS, guru mengajarkan sikap saling menghargai dan bekerja sama. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga memahami nilai-nilai moral yang terkandung dalam ajaran Islam. Udah, terus lanjut yaitu landasan pendidikan dalam hadis. Selain Al-Quran, hadis Nabi Muhammad juga menjadi sumber penting dalam pendidikan Islam. Hadis berisi ajaran, perkataan, dan perbuatan Nabi yang menjadi contoh bagi umat Islam. Banyak hadis yang menjelaskan tentang pentingnya pendidikan dan pembentukan karakter. Salah satu hadis menyatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban
atas apa yang dipimpinnya. Dalam konteks pendidikan, guru merupakan pemimpin bagi siswa, sehingga ia memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing mereka. Hadis lain juga menekankan pentingnya kejujuran. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa kejujuran akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebohongan akan membawa pada keburukan. Selanjutnya itu di penerapan nilai hadis dalam pendidikan itu ada contoh-contohnya. Yang pertama, contoh penerapan nilai hadis dalam pendidikan. Yang pertama itu, guru mengajarkan siswa untuk tidak menyontek saat ujian. Terus guru membiasakan siswa untuk meminta maaf jika melakukan kesalahan. Dan juga guru membantu siswa untuk saling membantu teman yang mengalami kesulitan dalam belajar. Melalui pembelajaran yang meneladani hadis Nabi, siswa dapat memahami bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. siapa? Kamu. Terus ada juga pendidikan karakter dalam Islam. Pendidikan karakter merupakan bagian penting dalam pendidikan Islam. Pendidikan ini bertujuan membentuk manusia yang memiliki akhlak mulia. Beberapa nilai karakter yang penting untuk ditanamkan kepada siswa antara lain. Yang pertama itu ada kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan kepedulian terhadap sesama. Penanaman nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan di sekolah. Contohnya, guru memberikan tugas kelompok untuk melatih kerjasama. Guru memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk menjaga kebersihan kelas. Dan guru juga memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap jujur dan disiplin. Dengan cara ini, siswa akan terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan mereka. Nah, selanjutnya yaitu peran guru sebagai teladan. Guru memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan karakter siswa. Nah, anak-anak biasanya meniru perilaku orang dewasa yang mereka lihat setiap harinya. Oleh karena itu, guru harus menunjukkan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya, guru datang ke sekolah tepat waktu, berbicara sopan kepada siswa, guru memperlakukan semua siswa dengan adil, guru juga membantu siswa yang mengalami kesulitan, sehingga guru benar-benar memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik dan membentuk karakter siswa. Karena itu sangat berpengaruh dan memberikan pengaruh positif bagi siswa. Jika guru menunjukkan perilaku yang baik, maka siswa juga akan terdorong untuk meniru perilaku tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika guru memperlihatkan perilaku yang kurang baik atau memberikan contoh yang sangat tidak baik, itu akan mudah untuk ditiru siswanya. Mau nanya nih, tadi kan kita sudah membahas kaitannya dengan Al-Quran dan hadis-hadis. Yaitu pertanyaannya, bagaimana cara mengaitkan pelajaran sekolah dengan nilai-nilai Al-Quran? Cara mengaitkannya. Guru dapat mengaitkan pelajaran dengan nilai Al-Quran melalui contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam pelajaran sains, guru dapat menjelaskan kebesaran Allah melalui penciptaan alam. Dalam matematika, guru mengajarkan tentang kejujuran. Dan dalam IPS, guru mengajarkan tentang kerjasama dan saling menghargai. Kemudian, apa makna tanggung jawab guru berdasarkan hadis Nabi?
Dalam hadis itu dijelaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Nah, dalam konteks pendidikan, guru bertanggung jawab atas perkembangan ilmu, sikap, dan perilaku siswa. Oleh karena itu, guru harus menjalankan tugasnya dengan penuh kesungguhan dan ketanggung-jawaban. Mengapa kejujuran menjadi nilai yang sangat penting dalam pendidikan? Kenapa sih harus jujur dalam pendidikan? Kejujuran merupakan dasar dari pembentukan karakter yang baik. Jika siswa terbiasa bersikap jujur dari kecil, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Kejujuran juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang adil dan sehat. Terus, mengapa pendidikan karakter penting bagi siswa sekolah dasar? Pendidikan karakter itu penting karena usia sekolah dasar itu merupakan masa pembentukan kepribadian anak. Nilai-nilainya seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama yang perlu ditanamkan sejak dini agar menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka di masa depan. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Ya. Kemudian, Mengapa keteladanan guru itu sangat penting dalam pendidikan? keteladanan guru penting dalam pendidikan karena siswa itu meniru Siswa meniru guru. Apa yang mereka lihat setiap hari itu pasti dia tiru. Jika guru menunjukkan sikap yang baik seperti jujur, disiplin, menghargai orang lain, maka siswa akan terdorong untuk meniru sikap tersebut dalam kehidupan mereka. Tetapi sebaliknya, ketika guru itu ada mencontohkan sikap yang tidak baik, maka siswa akan menganggapnya itu adalah hal yang wajar. Jadi mereka akan meniru tanpa merasa bersalah. Itu yang membuat mereka jadi tidak bisa membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang benar. Salah. Maaf. Jadi kita sudah banyak sekali membahas beberapa nilai karakter yang penting untuk ditanamkan kepada siswa. Jadi harus kita ingat ya, pokoknya di situ ada kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan kepedulian terhadap sesama. Ada lagi? Jadi ini sangat materi yang kita bahas ini sangat berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Iya, dimana secara keseluruhannya materi yang kita bahas tadi itu menjelaskan bahwa pendidikan Islam itu pada tingkat sekolah dasar sangat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Karena guru tidak hanya berperan sebagai pengajar ilmu, tapi juga sebagai pembimbing dan teladan bagi siswa tersebut. Oleh karena itu, guru harus memiliki sifat dan profetik seperti jujur, amanah, tabligh, dan fatonah. Selain itu, guru juga harus memiliki kompetensi ilmiah, pedagogik, sosial, serta spiritual agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Al-Quran dan hadis menjadi landasan utama dalam pendidikan Islam karena keduanya mengajarkan nilai-nilai penting seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam pendidikan, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki karakter yang kuat dan akhlak yang mulia. Jadi kita sebagai calon guru itu harus mulai mempelajari dan perlu memahami
bagaimana nilai-nilai Islam itu bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran. Jadi kita harus mengaitkan setiap pembelajaran yang kita lakukan itu kita harus mengaitkan dengan nilai-nilai Islam. Ya. Yaitu sebelum kita meniru sifat-sifat Nabi, kita juga harus memahami dulu dan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Terutama untuk kita sebagai calon guru, kita harus bisa mulai belajar cara menerapkannya, cara membantu siswa untuk memahami hal yang sama seperti kita. Belum lagi. Ya. Gimana sih urutannya tadi, apa aja sih? Sidik, amanah, tablik, fatonah. Kebalik betulnya. Sidik itu jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan kebenaran, dan fatonah itu cerdas atau bijaksana. Ada lagi? Nah, guru tuh berarti harus benar-benar memiliki keempat sifat tersebut untuk mencontohkan nilai-nilai dan mencontohkan nilai-nilai kenabian kepada siswanya. Berarti guru benar-benar berperan penting dalam pembentukan karakter siswa. Guru tuh juga harus mampu berkomunikasi dengan orang tuanya dan masyarakat sekitar untuk mendukung proses komunikasinya yang lebih baik lagi, untuk menilai saling membantu ya. Iya. Guru dan orang tua, terutama adalah guru dan orang tua yang paling sering menghabiskan waktunya bersama siswa. Karena anak-anak itu paling banyak menghabiskan waktunya di sekolah dan di rumah. Dimana kemampuan mereka bekerja sama antara guru dan orang tua itu benar-benar memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan karakter siswa tersebut. Jadi guru itu harus menunjukkan perilaku positif agar dapat membentuk karakter siswa yang baik. Kenapa sih 32 cuy? Tanya tuh mah udah sih tambah ya. Dikit lagi. Masalahnya yang kita bahas itu emang itu aja. Enggak, maksudku kan itu kan pertanyaan di atas kan gak ada jawabannya kan. Kayak gini kan gak ada jawabannya kan. Iya. Itu cari dah sih Beb, nambah gak sih? Aduh, udah pegel banget nih kaki aku. Ini yang dijelaskan ada nih pembelajaran beradab, yaitu tilawah, tazkiyah, dan taklim. Nah, apa itu tilawah? Tilawah itu kayak menunjukkan kesadaran dan fokus kita terhadap kayak orientasi, makna, tujuan, dan indikator. Harus baik, benar, perlahan, ya kan? Ya kan? Bukan sekedar menyelesaikan, tetapi memahami, merenungkan, dan mengamalkan. Gitu, catas. Keutamaan. Kalau tazkiyah itu kayak membiasakan kebersihan niat, disiplin, dan kerjasama. Kita cari tahu ya. Landasan pendidikan dalam Islam. Quran dan hadis. Al-Quran, hadis. Nah, contoh dari tilawah itu kayak tilawah kan tadi berarti kayak mengenalkan atau menjelaskan
makna suatu ilmu kepada siswa, di mana guru itu membantu siswa memahami mengapa suatu ilmu itu penting untuk dipelajari. Contohnya? Nah, contohnya itu kayak guru menjelaskan bahwa mempelajari matematika itu penting untuk melatih kejujuran dan ketelitian kita untuk saat berhitung. Guru juga mengaitkan pelajaran IPA dengan kesabaran Allah sebagai pencipta alam. Betul. Betul. Kalau IPS, ayo jawab. Sama. PKN, Hargai. PKN ya, kita berarti mengajarkan kita untuk saling menghargai. hampir sama. Kalau Bahasa. dalam olahraga, Melatih Nggak ada. Malas. menyayangi diri sendiri. Iya. Kemudian Inggris. bahasa Inggris, kita mempersiapkan diri lebih matang untuk masa depan, karena kita hidup di zaman yang berbeda seperti orang-orang tua kita dulu. Tidak Gimana membutuhkan, bedanya? tidak terlalu, sekarang ini kan sangat membutuhkan bahasa Inggris ya, mengutamakan bahasa Inggris. Kalau kaitannya dengan apa tadi? tilawah. Kalau bilang berarti mau ilmu kepada siswa ya. Jadi itu Itulah isinya. Mana lebih secara ini kayak siswa itu tidak hanya mengetahui materi pelajarannya saja, tapi juga memahami nilai dan makna dari ilmu tersebut. Kayak implementasinya itu apa di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada dan tazkiyah. selalu apa kayak mengaitkan keuntungan Pembelajaran. yang berkaitan dengan Islam kan. Iya. Yang berkaitan Kemudian ada tazkiyah atau yaitu penyucian atau pembentukan karakter. Tahap tazkiyah bertujuan menanamkan nilai moral dan membentuk kebiasaan baik pada siswa. Dalam tahap ini, guru membantu siswa membiasakan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya, siswa dibiasakan mengucapkan salam ketika masuk kelas. Kemudian, siswa diajarkan untuk berkata jujur ketika melakukan kesalahan. Dan siswa dibiasakan bekerja sama dalam tugas kelompok. Pembiasaan ini membantu siswa membentuk karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut nih. Lanjut. Lagi. tadi apa tazkiyah ya. Sekarang taklim atau pengajaran ilmu. Tahap ini atau tahap taklim merupakan proses penyampaian ilmu pengetahuan secara sistematis atau beraturan. Pada tahap ini, guru menjelaskan konsep-konsep pelajaran dan melatih siswa untuk memahami serta menerapkan ilmu tersebut. Contohnya, guru menjelaskan konsep perkalian dalam matematika. Guru mengajarkan cara melakukan percobaan sederhana dalam pelajaran IPA. Yaitu contoh dari proses penyampaian ilmu secara sistematis. Ketika menjelaskan konsep perkalian dalam matematika kan itu membutuhkan proses yang sistematis. Seperti halnya mengajarkan melakukan percobaan sederhana dalam pelajaran IPA. Jadi dengan mengikuti pola apa aja tadi? 3, tilawah, tazkiyah dan taklim. Hafal ya, ingat. Tilawah, tazkiyah, taklim. Tilawah itu tadi mengajarkan, Tilawah membacakan atau mengenalkan nilai, tazkiyah penyucian dan pembentukan dan pembentukan karakter. karakter. dan taklim itu tadi pengajaran ilmu. Dengan pelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa tidak hanya mendapatkan ilmu tetapi juga memahami nilai dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari siswa. Jadi tidak hanya sekedar tahu tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yaps.
Nah, yang selanjutnya itu manajemen kelas berbasis ekologi integritas. Apa sih manajemen kelas berbasis ekologi integritas? Dalam pendidikan Islam, kelas tidak hanya dipandang sebagai tempat belajar, tapi juga sebagai lingkungan dan membentuk karakter siswa. Jadi kelas perlu dikelola dengan prinsip yang menumbuhkan nilai kejujuran dan tanggung jawab serta keadilan. Nah, itu yang disebut sebagai konsep ekologi integritas. Ekologi integritas itu membentuk lingkungan pendidikan yang mendukung terbentuknya perilaku jujur, amanah melalui aturan serta kebiasaan yang jelas. Nah, berarti skip yang ngomongin tadi. Ekologi integritas. Berarti Ada temennya lagi gak ini? Tadi Enggak, ekologi integritas ini cuma satu nih, ada temen. kayak apa ekologi integritas itu membentuk kelas itu menjadi Tidak hanya dipandang sebagai tempat belajar. iya, tapi juga membentuk kita tuh, membentuk karakter juga nggak sih? Kelas tuh berperan juga dalam membentuk karakter siswa, dimana kelas itu harus Dalam lingkungan berisi itu. dimana di dalam suatu kelas itu harus berisi lingkungan yang berisi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Itu yang disebut dengan konsep ekologi integritas. Berarti kayak setiap individu siswa itu benar-benar harus diajarkan nilai-nilai yang tadi itu kan, nilai-nilai kejujuran, keadilan, agar bisa membentuk kelas yang disebut ekologi integritas. lingkungan pendidikan yang mendukung terbentuknya perilaku jujur dan amanah melalui aturan serta kebiasaan yang jelas. Ya, berarti kita harus membentuk setiap siswa itu harus memiliki nilai-nilai tersebut agar kelas itu terpenuhi nggak sih? Kelas itu benar-benar utuh menjadi ekologi integritas. Berarti menjadi seorang guru itu dalam masalah sikap harus dipaksakan bersikap. Pokoknya harus sempurna banget ya. Ya, Kalau masalah sikap nih ya, harus benar-benar menunjukkan hal yang positif. positif terus. Kerja serius. Makanya seharusnya kalau gaji guru itu gede. Jadi guru tuh cuman bisa fokus ngajar aja gitu, nggak mikir nyari kerjaan lain, mikir yang lain. Jadi mereka fokus ngajar. Tapi guru tuh kalau PNS itu lumayan juga sih. Ya. Satu kan gitu. Berarti guru tuh benar-benar memiliki tanggung jawab yang besar. Jawab yang besar harus dipaksakan ya dari sekarang. Karena dia bukan hanya mendidik satu anak, tapi banyak. Itu aset negara. Iya. Anak adalah aset negara. Seluruh siswa itu Yang menggantikan kita semua di masa depan. Mungkin seluruh apa? siswa, iya, dididik oleh seorang guru. Bahkan orang tuanya saja juga membutuhkan seorang guru untuk mendidik karakter anaknya. Butuh bantuan. Karena sekolah itu menjadi terjunnya lingkungan pertama dari anak sebelum ke masyarakat ya nggak? Iya. Kan ke keluarga dulu, kemudian sekolah dan ke masyarakat. Iya. Jadi mereka sudah belajar berinteraksi dulu, pertama di dalam keluarga, kemudian sekolah. Dan yang paling penting itu kan di masyarakat. Bagaimana Ketika kita mereka menerapkannya di masyarakat. Peran penting, guru menjadi peran penting. Nah, bagaimana kita menerapkan ekologi integritasnya tadi tuh di dalam kelas? Itu kita dapat kayak Ya contohnya itu kayak contoh penerapannya tuh membuat aturan kelas bersama siswa. Guru dapat mengajak siswa menyusun aturan kelas, misalnya tidak menyontek saat ujian,
Ya, guru juga perlu mengajak siswa tersebut untuk menjaga kebersihan kelas atau mengajak siswa untuk bergotong royong. Tapi tidak hanya sekedar memberikan peraturan aja nggak sih, kayak misal Iya, memberi peraturan tidak menyontek saat ujian, tapi mereka juga harus dikasih tahu konsekuensi dari menyontek itu apa. iya. Iya. Konsekuensi dari kayak Agar mereka lebih menaati peraturan tersebut. ya suatu konsekuensi. Karena jika mereka melanggar, mereka akan mendapatkan konsekuensi yang tidak mereka inginkan. Seperti menjaga kebersihan kelas. Nah, Hukuman nggak sih? ya kehukuman. Ya, memberikan hukuman. Menjaga kebersihan kelas tuh sudah diatur, kayak ada jadwal piketnya. Dikasih hukumannya dia takut. Kalau Penerapan. tidak piket, ngapain? Mengajak untuk saling menghargai Pendapat teman. teman. Karena penerapan itu sangat penting agar membentuk kelas apa tadi ekologi integritas. Karena di usia anak SD itu kayak ketika ada teman berpendapat tuh mereka kayak menyangkal gitu kan, kayak nggak mau Iya. karena mereka masih belum berpikir bahwa itu menyakiti perasaan temannya. Iya. Jadi kita sebelum mereka seperti itu, kita harus bisa mengajarkannya atau memberikan contohnya. Untuk saling menghargai perbedaan juga tuh. Kan banyak biasanya siswa-siswa itu yang Nggak cuman apa ya, nggak dari bisa gitu kan menghargai perbedaan temannya. Pasti kayak ada aja yang dibully gitu kan. Beda dikit aja dibully. Dikucilkan. Iya, Pokoknya guru dikucilkan. harus lebih memperhatikan ke hal situ ya kan. Iya. Guru harus lebih memperhatikan Tentang siswanya. menghargai pendapat Siswa. teman. Dengan melibatkan siswa dalam membuat aturan, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab untuk mematuhinya. Iya. Dengan Menumbuhkan budaya tanggung budaya jawab tanggung jawab. dengan cara menjadi ketua kelompok, catat hasil diskusi, menjaga alat belajar. Cara ini melatih siswa untuk bertanggung jawab terhadap Tugas tugas yang yang mereka diberikan. Ini berikan. berkaitan semua ya, peraturan, tanggung Iya. jawab, ya kan? Kebiasaan refleksi. Kemudian ada menciptakan kebiasaan refleksi. Refleksi terhadap diri sendiri kan. Pada di akhir Lagi pelajaran, sesuatu. guru dapat mengajak siswa melakukan refleksi sederhana. Sederhana. Contohnya, Sikap baik yang sudah dilakukan hari ini. Iya, kayak Apa yang perlu diperbaiki pada pertemuan berikutnya. nah ya kayak guru tuh mengajak atau mereka untuk mengoreksi, mengoreksi diri sendiri. Kayak anaknya kan, apa yang kalian pelajari hari ini? Iya, apa kayak yang mengingat dipelajari apa yang sudah Ingat terjadi. kembali hari ini ya. apa yang sudah. Dan itu perlu untuk menjadi perbaikan untuk kedepannya. Kayak ini ya, apa, kegiatan refleksi itu bisa membantu siswa menyadari perilaku mereka dan Iya. memperbaiki diri. Kemudian, ini dulu lah, masih lama nggak? Coba dikit lagi. Kemudian yang tingkat 9, penilaian autentik dalam pendidikan Islam. Jadi gak cuman fokus pada hasil akhir belajar, tapi juga memperhatikan proses belajar dan sikap siswa. Penilaian autentik bertujuan untuk melihat perkembangan siswa secara menyeluruh, baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Beberapa bentuk penilaian autentik antara lain apa aja? Seperti dong. Penilaian proses belajar. Guru menilai bagaimana siswa mengikuti proses pembelajaran, seperti bagaimana keaktifan mereka dalam diskusi, terus bagaimana kerjasama mereka dalam kelompok, serta kejujuran saat mengerjakan tugas. Terus Terus penilaian proyek. Guru dapat memberikan proyek yang melatih tanggung jawab siswa. Contoh proyeknya apa? Contohnya itu kayak membuat laporan percobaan IPA, membuat poster tentang menjaga lingkungan bersama-sama kan.
membuat laporan kegiatan kelompok dan lain-lain. Sederhana aja, kayak membuat gambar. Kemudian penilaian sikap dan karakter. Guru juga dapat menilai sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita ulang-ulang dari tadi, yaitu sikap kedisiplinan, kejujuran, kepedulian terhadap teman. Penilaian seperti ini membantu guru memahami perkembangan siswa secara lebih lengkap. Kemudian ada kerjasama. Udah ya, ini kerja. Tadi kita sudah membahas kerjasama. Nanti dulu nggak apa-apa. Udah, itu juga waktunya. Kerjasama sekolah, guru dan orang tua. Ya udah, ini udah dibahas. Guru mendidik di sekolah. Komunikasi rutin antara guru dan orang. Kegiatan sekolah yang melibatkan orang tua. Apa contohnya? Contohnya orang tua. Kegiatan sekolah yang contohnya kayak orang tua itu perlu juga membiasakan anak belajar dan berdoa di rumah, karena belajar juga tidak hanya di sekolah tapi juga diajarkan di rumah Agar berjalan lebih efektif. ya. Iya, orang tua juga harus memantau penggunaan teknologi oleh anak. Kemudian orang tua itu mendukung kegiatan sekolah yang bersifat positif, konsisten antara rumah dan sekolah. Ini ya terakhir ya. Kemudian penegasan tambahan dari bab 3 ini yang sudah kita diskusikan. Secara keseluruhannya, filsafat pendidikan Islam menekankan bahwa pendidikan harus mengembangkan manusia secara utuh. Proses pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak. Guru sekolah dasar memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Guru harus mampu menjadi pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing dan memberi teladan bagi siswa. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran, sekolah dasar dapat menjadi tempat yang membentuk generasi yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Sekian. Itu kesimpulan dari materi bab 3. Sekian kan. Peran utamanya yang dari bab 3 ini adalah guru Iya. SD. Peran guru SD membentuk karakter anak usia SD. usia Jangan dini. sesuai usia. Sudah 5:53. Misalnya kita 50 nggak sih? Ya. Ya. Sekian diskusi dari kelompok 10, yaitu bab 3. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.